wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H, mata kuliah statistik untuk akuntan kelas M, dan di sini kami ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami terkait analisis statistik korelasi dan statistik regresi. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Narendra Ahmad Aldarda dengan NIM 143251007. Saya Fenanti Alisa Sabila dengan NIM 143251163. Saya Baik Soraya Bilkis dan NIM 143251251. Saya Vicky Kurniawan dengan NIM 143251120. Saya Rafael Edwin Fabiano dengan NIM 143251100. Baik, untuk yang pertama yaitu kita akan mengulik atau membahas mengenai latar belakang dan juga sumber data yang kami gunakan. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada pengolahan data kali ini, kami menggunakan data yaitu data penerimaan sumber pendapatan negara yaitu pajak dan juga data PDB atau produk domestik bruto yang akan menunjukkan indikator aktivitas ekonomi dari negara Indonesia. Nah, mengapa kok kami menggunakan dari dua data ini? Karena pastinya dari PDB sendiri atau produk domestik bruto itu akan menunjukkan dari indikator perekonomian sebuah negara yaitu negara Indonesia. Nah, PDB ini yaitu adalah barang atau jasa yang diproduksi sekaligus yang dikonsumsi oleh sebuah negara pada kurun periode tertentu. Nah, tentunya untuk barang-barang yang dikonsumsi dan juga diproduksi itu akan erat kaitannya dengan pemungutan pajak, di mana pajak sendiri itu sebagai salah satu sumber penerimaan atau pendapatan negara. Nah, tentunya secara tidak langsung dua hal ini atau dua data ini yaitu data PDB dan juga data pajak sebagai sumber pendapatan negara itu pastinya akan berkaitan satu sama lain. Nah, tentunya untuk analisis dari keterkaitan atau tidak akan dibahas lebih lanjut di materi yang selanjutnya. Nah, untuk sumber data yang kami gunakan, kami menggunakan sumber data yang terpercaya, di mana untuk sumber data PDB atau produk domestik bruto kami menggunakan sumber data langsung dari BPS atau Badan Pusat Statistik, dan untuk data dari penerimaan pajak akan kami gunakan yaitu menggunakan sumber data dari web Kementerian Dalam Negeri. Nah, untuk periodenya kami akan mengolah atau menganalisis data pajak atau pajak sebagai sumber pendapatan negara dan juga data produk domestik bruto sebagai indikator aktivitas ekonomi itu selama 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2025 kemarin. Nah, tentunya dalam 10 tahun terakhir ini pastinya ada perubahan-perubahan di mana dari PDB-nya sendiri yang akan berkaitan dengan penerimaan sumber pendapatan negara yaitu pajak itu tadi. Nah, untuk satuannya kami menggunakan satuan yang sudah dikonversikan oleh sumber data yang kami gunakan yaitu BPS dan juga satu data Kementerian Dalam Negeri yaitu menggunakan satuan miliar rupiah. Nah, tentunya nanti dalam proses analisis data kali ini kami akan angka yang kami tampilkan atau yang kami gunakan itu merepresentasikan dalam satuan miliar rupiah seperti itu. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan variabel yang digunakan dalam analisis. Dalam tugas ini, variabel X adalah produk domestik bruto atau PDB, sedangkan variabel Y adalah penerimaan pajak. PDB sebagai variabel X dipilih karena PDB menggambarkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Dengan kata lain, PDB dapat digunakan untuk melihat kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara. Ketika PDB meningkat, berarti aktivitas produksi, konsumsi, investasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat secara umum juga mengalami peningkatan. Sementara itu, penerimaan pajak sebagai variabel Y dipilih karena pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Penerimaan pajak sangat penting karena digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan belanja pemerintahan lainnya. Alasan kami memilih hubungan antara PDB dan penerimaan pajak adalah karena secara teori keduanya itu memiliki keterkaitan yang cukup kuat. Ketika perekonomian suatu negara tumbuh, biasanya pendapatan masyarakat dan keuntungan perusahaan juga meningkat. Peningkatan pendapatan dan keuntungan tersebut dapat memperbesar potensi pajak yang diterima negara, baik dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun jenis pajak lainnya. Dengan demikian, ekspektasi arah hubungan antara PDB dan penerimaan pajak adalah positif. Artinya, apabila PDB meningkat, maka penerimaan pajak juga diperkirakan meningkat. Sebaliknya, apabila PDB menurun atau pertumbuhan ekonominya melemah, maka penerimaan pajak juga berpotensi mengalami perlambatan. Namun, hubungan ini tetap perlu dibuktikan melalui analisis data, yaitu dengan menggunakan korelasi dan regresi. Korelasi digunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan antara PDB dan penerimaan pajak, sedangkan regresi digunakan untuk melihat pengaruh PDB terhadap penerimaan pajak. Jadi, melalui analisis ini, kita tidak hanya menjelaskan hubungan secara teori, tetapi juga membuktikan berdasarkan data.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang hipotesis penelitian. Nah, jadi dalam analisis ini, kami merumuskan dua bentuk hipotesis statistik sebagai dasar pengujian data. Nah, yang pertama ada hipotesis 0 atau H0. Nah, hipotesis ini mengasumsikan bahwa tidak terdapat hubungan linear antara produk domestik bruto dan penerimaan perpajakan di Indonesia. Nah, jika H0 ini terbukti benar, maka berapapun naik atau turunnya angka PDB, hal ini itu tidak mempengaruhi dampak yang berarti terhadap realisasi penerimaan pajak di Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua ada hipotesis alternatif atau H1. Jadi H1 ini itu terbalikan dari hipotesis H0. Nah, jadi hipotesis ini itu menguji kekuatan dari kedua variabel tersebut, yang dimana kita menduga bahwa bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara PDB dan pajak. Nah, artinya jika ekonomi kita tumbuh dari kenaikan PDB, maka perpajakan juga akan ikut memperluas diri secara signifikan meningkatkan pendapatan perpajakan negara. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis dari variabel PDB dan penerimaan perpajakan. Yang pertama, ada korelasi diperoleh nilai R sebesar 0,9722 yang mengartikan hubungan antara PDB dan penerimaan perpajakan bersifat positif dan sangat kuat. Artinya, ketika PDB meningkat, penerimaan perpajakan juga cenderung meningkat. Lalu kedua, ada regresi. Diperoleh persamaan regresi Y sama dengan minus 203.500,13 plus 0,110534X, yang berarti diperoleh koefisien sebesar 0,110534. Dengan kata lain, semakin besar PDB, semakin besar pula penerimaan perpajakan yang dapat diprediksi oleh model. Kemudian, nilai R2 diperoleh R2 sama dengan 0,9451. Artinya, sekitar 94,51% variasi penerimaan perpajakan dapat dijelaskan oleh variasi PDB dalam model regresi linear sederhana. Sisa variasi, yaitu sebesar 100% dikurangi 94,51%, sama dengan 5,49%, merupakan variasi penerimaan perpajakan yang dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Bisa seperti perubahan tarif pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan fiskal, insentif pajak, dan lain-lain. Kemudian, p-value diperoleh nilai p-value slope sebesar 0,000003 yang lebih kecil daripada alfa 0,005. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak, kemudian H1 atau hipotesis alternatif diterima. Artinya, secara statistik terdapat hubungan yang linear yang signifikan antara PDB dan penerimaan perpajakan Indonesia selama periode 2016 hingga 2025. Baik, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear positif yang kuat antara PDB Indonesia dan penerimaan perpajakan Indonesia selama periode 2016 hingga 2025. Hal ini ditunjukkan oleh nilai korelasi persen sebesar 0,972 yang mendekati angka 1. Artinya, ketika PDB meningkat, penerimaan perpajakan juga cenderung meningkat. Melalui analisis regresi linear sederhana, diperoleh persamaan regresi, yaitu sebesar. Nah, persamaan tersebut diperoleh dari output regresi pada bagian koefisien di mana nilai intercept sebesar minus 203.500,13 menjadi konstanta A dan koefisien variabel PDB sebesar 0,10534 menjadi B dalam model regresi Y sama dengan A ditambah BX. Dari persamaan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan PDB sebesar 1 miliar rupiah diperkirakan akan meningkatkan penerimaan perpajakan sebesar 0,11053,4 miliar rupiah dengan asumsi faktor lain tetap. Selain itu, nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 94,51% menunjukkan bahwa perubahan penerimaan perpajakan dapat dijelaskan oleh perubahan PDB sebesar 94,51%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar model. Hasil uji signifikansi juga menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,0002538874 atau lebih kecil dari 0,05. Karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, hubungan antara PDB dan juga penerimaan perpajakan terbukti signifikan secara statistik. Namun, analisis ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah data yang digunakan hanya 10 observasi tahunan, sehingga data masih relatif terbatas. Yang kedua, yaitu model hanya menggunakan satu variabel independen, yaitu PDB. Padahal penerimaan perpajakan juga dipengaruhi oleh faktor lainnya, seperti mungkin kebijakan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan juga inflasi, ataupun kondisi ekonomi global dan faktor ekonomi yang lainnya. Selain itu, data yang digunakan juga merupakan data time series tahunan yang sama-sama memiliki tren meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hubungan yang kuat dalam hasil analisis ini belum tentu menunjukkan hubungan sebab akibat secara langsung, tetapi lebih menggambarkan hubungan statistik atau asosiasi. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi
yang tercermin melalui PDB memiliki keterkaitan yang kuat dengan peningkatan penerimaan perpajakan di Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan dari model analisis yang digunakan.